Memasuki masa transisi normal baru, sejumlah aktivitas di kawasan perkantoran mulai kembali ramai. Khawatir terpapar COVID-19 saat makan siang di kantin ataupun pujasera, segelintir pegawai kantor kini mulai beralih membawa bekal dari rumah. Selain aman dari paparan virus, nutrisi selama dalam sekotak makanan, kita dapat atur sesuai kebutuhan mulai dari protein serta ragam vitamin dari buah-buahan. Menuju normal baru, aktivitas pertokoan, perkantoran, industri, hingga tempat wisata kembali bergeliat. Menjaga agar tidak terpapar selama beraktivitas di normal baru, masyarakat perlu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tak cukup sampai di situ, bahkan sejumlah masyarakat kini mulai beralih membawa bekal makanan dan minuman dari rumah untuk mencegah penularan virus dari makanan. Selain aman dari paparan virus, nutrisi dalam sekotak makanan dapat kita atur sesuai kebutuhan, mulai dari protein, serta hingga ragam vitamin dari buah-buahan. Selain aman dari virus, ternyata nutrisi yang kita bawa dari bekal kita sendiri ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan, mulai dari protein sampai dengan buah-buahan, vitamin yang kita perlukan apa sih selama sehari ini. Nah, ini sebetulnya penting banget dan ini menjadi tren yang bagus ya kalau menurut saya. Gitu. Tapi kita tanyakan langsung deh seperti apa sebetulnya manfaat dari tren ini. Kita telah tersambung dengan Ibu Tika Permatasari. Selamat pagi, Ibu Tika. Selamat pagi. Oke, Bu Tika, ini ada tren baru di masyarakat selama normal baru yang ya katakan baru berjalan 1 minggu ini. Dengan membawa bekal sendiri saat ke kantor. Karena khawatir ketika makan di kantin ataupun pujasera di sekitar gedung perkantoran, khawatir terpapar gitu dari orang lain yang entah mereka ODP ataupun tanpa gejala begitu. Apa sih sebetulnya manfaat selain tadi terlepas dari penularan virus COVID ini, Bu Tika, dengan tren membawa bekal? Manfaatnya banyak banget. Satu, di masa pandemi kayak gini kan tubuh kita membutuhkan banyak nutrisi yang baik bagi tubuh kita untuk menjaga stamina, kesehatan, untuk beraktivitas seharian penuh, baik di luar kantor, di dalam atau di rumah. Nutrisi apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita? Nutrisi itu ada karbohidrat. Kenapa kita harus membutuhkan karbohidrat untuk setiap kali makan? Karena karbohidrat ini adalah zat sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk beraktivitas seharian penuh. Karbohidrat ini pun juga makanan pokok yang udah biasa kita makan sehari-hari, udah menjadi budaya bangsa Indonesia dari zaman dahulu. Karbohidrat ini bisa kita jumpai di nasi, jagung, ubi, kentang, tepung-tepungan, pasta, dan yang lainnya. Selain karbohidrat, kita juga butuh protein. Protein adalah zat pembangun atau pembentuk sel jaringan di dalam tubuh kita yang bisa kita dapatkan dari protein hewani dan nabati yang juga banyak banget tersedia di Indonesia kita ini. Ada juga zat gizi lemak sebagai zat cadangan yang tujuannya untuk energi cadangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau cadangan yang dari karbohidrat ini udah habis, tubuh akan mengolah si lemak menjadi energi kembali. Selain karbohidrat, protein, dan lemak tadi, kita juga butuh nih asupan serat, vitamin, dan mineral yang bisa kita dapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Gitu. Itu zat gizi yang sangat penting yang kita butuhkan oleh tubuh kita nih. Itu bisa kita dapetin dari mana sih? Dari bahan makanan yang biasa kita makan sehari-hari, yang biasa kita olah. Gitu. Nah, selain kita bisa bawa bekal makanan dari rumah sendiri, kita udah tahu proses kebersihannya, hygiene sanitasinya, bahan-bahannya, nutrisi yang mau kita masukkan ke dalam tubuh kita bisa jadi jauh lebih berhemat uang jajan. Kita makan lebih tepat waktu karena kita nggak perlu ngantri, nggak perlu nunggu dulu si ojek online untuk nganterin makanan kita. Dan satu lagi, kita nggak akan mubazir terhadap makanan. Betul, lebih hemat, nggak usah ngantri, nggak mubazir gitu. Iya. Kurang apa lagi coba dengan tren membawa bekal ini sebetulnya sudah terpenuhi ya. Iya, tapi kan kalau seandainya cara penyajiannya atau pengolahannya juga salah, itu juga kan bisa ini juga apa yang kita sediakan juga jadi mubazir. Nah, ada nggak sih tips untuk tips yang baik itu bagaimana mengolah makanan supaya tidak mubazir, vitaminnya atau gizinya tidak terlalu terbuang atau akhirnya yang kita makan tuh nggak ada gizinya gitu? Banyak sih Mbak, banyak banget yang bisa kita lakukan proses pengolahan bahan makanan tersebut. Kita bisa ngukus makanan,
seperti makanan yang biasa ya, kayak ada makanan bisa kita kukus, bisa kita rebus, bisa juga kita tumis, atau mau digoreng boleh, tapi usahakan dengan menggunakan minyak yang sedikit, Ya. atau sekitar 1 sendok makan. Gitu. Kalau yang menggunakan minyak banyak, untuk sementara sih kita tidak terlalu merekomendasi ya. Oke, ya sebisa mungkin dikukus tadi, itu sebetulnya lebih sehat ya. Oke, Mbak Iya. Bu Tika, sebetulnya komposisi, saya pengen nanya komposisi karena ada yang komposisinya nasinya terlalu Kamu banyak banget ini gitu. ngomongnya. Terus kemudian ada yang tanpa karbo, sayur semua gitu. Iya. Sebetulnya yang pas membagi komposisinya itu gimana sih, Bu Tika? Pembagian pas komposisinya, pernah dengar kalimat istilah isi piringku? Belum. Isi piringku ini adalah salah satu program dari Kemenkes ya Mbak. Salah satu program, kenapa sih dibilangnya isi piringku? Satu, piring itu adalah wadah kita untuk makan dan mudah diingat. Jadi isi piringku ini nih komposisinya yang harus kita perhatikan, piring yang bulat atau kotak itu kita bagi 2. 2/3 di sebelah kiri piring kita harus isi dengan makanan pokok. Makanan pokok yang tadi aku bilang bisa didapat dari nasi, jagung, kentang, dan yang lainnya karbohidrat ya. 2/3 di sebelah kanan kita isi dengan buah-buahan. Dengan sayuran. Dengan sayuran. 2/3-nya nih udah kiri dan kanan sudah terisi 2/3, 2/3. 1/3-nya di sebelah kiri kita isi dengan lauk pauk. Itu adalah protein hewani ataupun nabati. 1/3 lagi di sebelah kanannya kita isi dengan sayuran, dengan buah. Jadi itu yang idealnya seperti itu. Iya, idealnya, dan piringnya juga yang ideal ya. Kalau kamu kan piringnya yang besar ya. Kalau kita kan bawa Tupperware sendiri ya, dan terkadang porsinya juga lebih sedikit atau justru lebih besar gitu, supaya bisa kuat untuk sore nanti. Iya, tapi tidak ngaruh ya Bu Tika ya, karena kan sebenarnya porsi besar ini kan diukurnya memang meskipun kita dari pagi sampai siang, ada nggak porsi yang khusus gitu? Kalau untuk kita ya Mbak di ahli gizi ini, kita biasanya ngitung dulu nih. Pas pasien kita atau customer kita, Bapak aktivitasnya seberapa banyak sih? Lebih banyak di luar atau di dalam? Lebih banyak duduk atau bergerak? Berat badan dan tinggi badannya seperti apa? Kita harus hitung itu dulu. Aktivitasnya seperti apa, yang tadi faktor stresnya, kebiasaan, ada olahraga nggak, merokok, minum ada obat-obatannya dikonsumsi atau tidak. Itu harus kita gali dulu, harus kita dapetin dulu, baru kita bisa menentukan, oh Masnya cocok nih di 2100 atau di 1900. Baik Bu Tika, berarti kita tetap harus ke konsultan gizi nih, karena kan untuk tanya tinggi dan aktivitas kita. Terima kasih Bu Tika atas informasinya. Sama-sama. Bersama saya jeda, kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.